Apa multiverse itu? Multiverse dapat didefinisikan menjadi dua hal. Yang pertama, multiverse adalah ruang maha besar yang mampu menampung banyak semesta menjadi satu. Dan di dalam ruang raksasa inilah sebuah semesta akan lahir dari peristiwa Big Bang. Konsep ini mengacu pada pemahaman kita mengenai ruang dan waktu, di mana hanya ada satu partikel yang dapat memenuhi satu ruang tertentu. Namun, mungkin juga bahwa hukum alam seperti ini tidak berlaku di multiverse karena sebenarnya hukum ruang dan waktu itu terbentuk setelah semesta tercipta. Nah, karena itulah muncul kemungkinan yang kedua. Yang kedua, multiverse adalah sebuah lapisan dimensi. Para ilmuwan mengindikasikan bahwa ada 11 lapis dimensi dan kita berada pada lapis yang keempat, di mana tergantung pada panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Sebuah momentum yang berada di dimensi atas mampu mempengaruhi kejadian dimensi yang di bawahnya. Namun, kejadian di dimensi bawah tidak mampu mempengaruhi dimensi atasnya. Konsep ini memang tidak begitu banyak diterima oleh para ilmuwan secara luas, terlebih karena bukti untuk menjelaskan itu lemah ya, walaupun secara teori kemungkinan kedua ini adalah yang sangat memungkinkan untuk terjadi. Para penggemar film, khususnya film dengan genre fiksi ilmiah, tentu tahu akan istilah multiverse atau dunia paralel. Contohnya dalam film Marvel Doctor Strange. Lantas apakah multiverse itu hanya ada dalam film? Ternyata teori tentang multiverse benar-benar diteliti oleh para ilmuwan. Dunia paralel atau multiverse merupakan ide dalam fiksi yang mendukung konsep keberadaan banyak alam semesta. Ternyata dunia paralel bukan hanya sebatas cerita dalam dongeng atau film saja. Para ilmuwan pernah mengajukan beberapa gagasan tentang dunia paralel. Meskipun gagasan tentang adanya dunia paralel merupakan sesuatu yang sangat mustahil untuk diteliti, namun banyak peneliti yang berkesimpulan bahwa dunia paralel atau multiverse mungkin saja ada. Berikut merupakan beberapa gagasan atau teori tentang dunia paralel atau multiverse. Teori yang pertama ini adalah teori yang disebut dengan teori bubble universe. Secara sederhana, teori ini merupakan gabungan antara relativitas umum milik Albert Einstein dengan mekanika kuantum. Teori string inilah yang menjadi landasan berpikir bagi teori segala sesuatu yang pernah dicetuskan oleh Stephen Hawking. Dalam bubble universe, alam semesta dianggap banyak dan berkelompok. Keberadaannya juga terdapat di dalam balon-balon layaknya gelembung yang menampung triliunan galaksi. Teori selanjutnya adalah teori yang lebih rumit dari teori bubble universe. Secara sederhana, gagasan rumit ini berisi tentang pandangan yang menyatakan bahwa penghitungan matematika bisa berubah tergantung di alam semesta mana angka tersebut dihitung. Dilansir laman Science Space, konsep gila ini ditemukan oleh Max Tegmark, seorang ilmuwan matematika dan fisika dari Institut Teknologi Massachusetts. Adanya gagasan bahwa alam semesta ini tidak berdiri secara tunggal membuat ia melakukan banyak studi. Studi tersebut menghasilkan sebuah gagasan bahwa angka dalam matematika hanyalah sebuah kepastian yang berlaku di alam semesta itu saja, bukan di alam semesta lainnya. Ia juga berpendapat bahwa entah di suatu tempat di luar jangkauan manusia ada sebuah dimensi alam semesta yang sama dengan alam semesta kita, namun berbeda secara hitungan matematis. Ia sangat percaya dengan keberadaan multiverse atau dunia paralel, meskipun masih mustahil untuk dibuktikan saat ini. Menurut teori ini, seseorang bisa melihat dirinya sendiri di zona dimensi yang berbeda. Keberadaan alam semesta ini pun demikian. Keberadaannya dianggap tidak terbatas jumlahnya, dan itu berlaku dalam waktu yang terus-menerus secara konstan. Namun, gagasan atau hipotesis ini juga sudah sering dipatahkan oleh pandangan ilmuwan lainnya. Dilansir dari astronomi, menurut pengukuran yang dilakukan oleh banyak ilmuwan di dunia, ditemukan fakta bahwa alam semesta bukanlah zona tanpa batas. Meskipun sangat luas, namun alam semesta dianggap masih terbatas dan tidak abadi. Dalam teori ini menyebutkan bahwa terdapat banyak alam semesta atau alam semesta yang jamak. Teori ini juga menyebutkan bahwa ada manusia selain kita di dimensi yang berbeda. Mulanya hipotesis ini dikemukakan oleh ilmuwan bernama Hugh Everett pada 1950-an. Dalam pandangannya, alam semesta yang terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun lalu ini memiliki banyak salinan. Nyatanya, gagasan dari Everett ini juga sulit dibantah.
Sudah beberapa dekade ini masih belum ada yang mematahkan gagasan yang dianggap absurd tersebut. Stephen Hawking juga justru menyeratkan bahwa alam semesta kita ini memang jamak atau banyak. Itulah sebabnya Hawking merumuskan teori segala sesuatu, yakni sebuah teori yang dianggap paling rumit di dunia karena akan bersinggungan dengan dunia paralel. Parallel universe merupakan sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa alam semesta itu memiliki jumlah lebih dari satu, entah itu jamak ataupun tidak terbatas. Dilansir dari Scientific American, dalam lamannya menulis bahwa teori ini bisa saja benar jika alam semesta mampu melahirkan gelembung lain yang menyebabkan kemunculan alam semesta di dimensi lain. Tapi kalau teori ini benar, maka teori ini akan sejalan dengan teori inflasi. Parallel universe menganggap bahwa alam semesta itu abadi dan terus mengambang tanpa batasan waktu. Jika memang alam semesta itu abadi, maka dimungkinkan kelahiran-kelahiran gelembung alam semesta yang baru. Para ilmuwan juga belum mengetahui luas secara pasti alam semesta kita. Menurut para ilmuwan juga, alam semesta yang kita tinggali saat ini di luar pengamatan sedang bertumbuh terus, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Begitu banyak benda-benda angkasa dan betapa luasnya alam semesta ini, sehingga belum ada manusia yang mampu mengukur atau menghitungnya. Menurut saya, luas semesta yang kita bahas di sini hanya berada di satu dimensi kehidupan, atau kita bisa menyebutnya sebagai alam nyata dunia. Ada banyak lagi dimensi kehidupan lainnya, dimensi yang berbeda yang menjadi tempat tinggal dari setiap jenis makhluk di seluruh alam semesta ini. Ketika kita mencoba terus mengamati atau mencari tahu keseluruhan alam semesta, kita akan makin selalu ingin tahu lebih dan tidak bisa lagi memperkirakannya atau sekedar berimajinasi tentangnya. Fakta kali ini adalah bahwasanya multiverse itu masih sebatas teori saja. Teori ini bukan sebuah pembodohan, melainkan menjelaskan tentang sebuah fenomena ilmiah yang layak untuk dikonsumsi semua kalangan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan pesan dan like, and see you in the next video.